Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UAS proposal tugas akhir dengan judul Deep Learning untuk deteksi jenis dan tingkat kematangan jeruk nipis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Hidayati dari Fakultas Teknik jurusan Teknologi Informasi dengan dosen pembimbing yaitu Pak Busro Akramul Umam MT. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama pendahuluan, yaitu latar belakang. Setiap buah mempunyai beberapa karakteristik untuk dapat ditentukan kematangannya. Contohnya, dilihat dari berukuran dan warnanya. Akan tetapi, pada buah jeruk, bahwa banyaknya varietas buah ini membuat kita kesulitan buat menentukan kematangan. Karena tiap jenis buah jeruk tidaklah sama. Buah jeruk adalah salah satu buah yang mempunyai varietas paling banyak dan setiap jenis buah jeruk umumnya mempunyai perbedaan bentuk, warna, dan ukuran. Saat ini, deteksi jenis dan kematangan buah jeruk tadi masih dilakukan secara manual baik oleh petani, penjual, maupun konsumen. Bagi para petani, menentukan tingkat kematangan buah jeruk yang mereka panen tidaklah sulit, karena mereka sudah terbiasa melihat perbedaan jeruk yang sudah matang serta belum matang. Dan umumnya, mereka hanya menanam satu jenis varian jeruk. Sedangkan para konsumen maupun pedagang jeruk nipis yang menjual lebih dari satu varian jeruk, mereka akan kesulitan pada penentukan kematangan buah jeruk yang jenisnya jarang mereka jumpai, sehingga diperlukan sistem yang bisa mendeteksi jenis dan kematangan buah jeruk secara otomatis menggunakan bantuan webcam, komputer, dan pengolahan gambaran digital sederhana. Sistem tersebut dapat tereliminasi sehingga proses deteksi buah jeruk bisa dilakukan dengan cepat serta memperoleh hasil yang akurat. Yang dilakukan secara manual membutuhkan tenaga dan konsentrasi yang cukup besar sehingga diperlukan satu metode yang dapat menjamin kesegeraman jeruk nipis. Metode yang dapat diterapkan pada masalah ini yaitu dengan menggunakan pengolahan citra digital dan menghasilkan data proses secara pembelajaran dengan konvolusional neural network atau disebut CNN, sehingga dapat digunakan untuk menentukan mutu buah. Objek yang diamati yaitu jeruk nipis yang berbeda tingkat kematangannya berdasarkan warna. Citra dari buah jeruk nipis yang diamati menggunakan bantuan kamera atau webcam. Jeruk nipis digunakan banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk memenuhi gizi masyarakat. Dan tingkat kematangannya itu dapat dilihat dari warna kulit buah jeruk nipisnya, kualitas produk pada buah jeruk nipis, dan sangat ditentukan dari tingkat kematangan buah jeruk nipis. Namun, pemilihan jeruk nipis masih memakai penilaian mata insan, memiliki kelemahan yang bersifat subjektif dan tak konsisten karena akurasinya rendah, sehingga dibutuhkan metode otomatis yang bisa menaikkan akurasi dengan penilaian yang konsisten dalam berbagai terkustur mengenai tingkat kematangan jeruk nipis dan berdasarkan fitur warna. Oke, yang kerumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang yang tadi itu dapat dirumuskan
dengan bagaimana cara mengetahui deep learning untuk tingkat kematangan jeruk nipis. Nah, itu kan rumusan masalahnya. Dan sekarang tujuan penelitian. Tujuannya itu untuk mengetahui cara klasifikasi citra jeruk nipis menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network dan tingkat akurasi kematangan yang didapatkan dalam kelayakan jeruk nipis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk mahasiswa, sebagai persyaratan tugas akhir atau TA, dan menjadi tambahan dan memperluas wawasan tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Untuk kampus atau Universitas Islam Madura, yaitu bagi perguruan tinggi, ini bisa menjadi bahan masukan untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya agar penelitian menjadi lebih mendalam di masa yang akan datang. Nah, sedangkan masyarakat memudahkan masyarakat untuk melakukan tingkat kematangan jeruk nipis. Itulah manfaat penelitian dari judul Deep Learning untuk deteksi jenis dan tingkat kematangan jeruk nipis. Baik, selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama yaitu dilakukan pada tahun 2021 oleh Reviani Pintanarum dan Agi Prasetyadi, CP Ramdhani dengan meneliti tentang klasifikasi rasa berdasarkan citra buah menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN dengan teknik identitas ganda. Dengan menggunakan metode yang digunakan ialah CNN dengan kriteria citra buah. Kriteria maksudnya itu objeknya itu citra buah. Hasil penelitian tersebut yaitu simulasi didapatkan akurasi model ketika ada identitas ganda sebesar 95%, adapun yang murni didapatkan sebesar 98%. Itu penelitian yang pertama. Nah, selanjutnya penelitian dilakukan pada tahun 2019 oleh Febian Fitra Maulana Naim Rohmawati dengan meneliti tentang klasifikasi citra buah menggunakan CNN, yaitu citra buah, dan hasil penelitian tersebut ialah menggunakan 345 citra testing yang terdiri dari 23 citra dari 15 citra buah-buahan. Proses testing itu dilakukan untuk menguji performa dari model CNN yang telah diperoleh dari proses learning. Variabel yang dinilai pada proses testing ada kata salah dan benar dari klasifikasi citra yang dihasilkan dari CNN. Nah, nilai benar dan salah akan digunakan untuk menghitung akurasi dari model CNN. Panduannya ada 3 convolutional layer dan 2 hidden layer mampu mengklasifikasi citra buah-buahan dengan akurasi yang baik. Akurasi yang didapatkan dari proses testing yang menggunakan 345 citra uji menunjukkan angka 97,97%. Oke, itu penelitian yang kedua. Selanjutnya, penelitian dilakukan pada tahun 2019 oleh pada Sinantia Paramita dan Eko Hari Rahmawanto dan Kristi Atikasari, Derosal Ignatius Moses Setiadi dengan meneliti tentang klasifikasi jeruk nipis terhadap tingkat kematangan buah berdasarkan fitur warna menggunakan CNN. Nah, hasil penelitian tersebut dilakukan membuktikan bahwa dengan jarak EUL
asli dan K sama dengan 7 dan K sama dengan 3 memiliki nilai presentase 92% dan jarak city block distance K sama dengan 1 dan K sama dengan 3 memiliki nilai prosentase sebesar 88%. Berdasarkan tingkat akurasi yang dimiliki, fitur warna K sama dengan 3 menunjukkan nilai K terbaik pada klasifikasi tingkat kematangan buah jeruk nipis. Nah, itu penelitian oleh Sinantia. Nah, sekarang penelitian dilakukan pada tahun 2019 oleh Dia Mahdi Asrini dengan meneliti tentang implementasi deep learning menggunakan CNN untuk klasifikasi citra jeruk. Hasil dari penelitian tersebut, akurasi yang diperoleh adalah 96% untuk fungsi aktivasi ReLU yang menunjukkan lebih baik daripada fungsi aktivasi tanah yang menghasilkan akurasi 93,8%. Nah, menunjukkan bahwa penggunaan metode CNN telah mampu melakukan klasifikasi maupun mengidentifikasi kelayakan buah jeruk. Nah, selanjutnya landasan teori ada 5. Yang pertama, menggunakan topik deep learning, metode CNN, dan citra digital, objek jeruk nipis, dan bahasa pemrograman Python. Deep learning adalah salah satu machine learning yang menggunakan deep neural network untuk menyelesaikan permasalahan pada domain machine learning. Salah satunya, neural network adalah neural network yang mempunyai jumlah hidden layer lebih dari satu. Salah satunya tantangan dalam keberhasilan implementasi deep learning dalam adalah pengaturan nilai untuk berbagai hyperparameter. Oke, sedangkan CNN ialah salah satu algoritma dari deep learning yang merupakan pengembangan dari multi-layer perceptron, dan juga CNN itu digunakan untuk mengalisifikasi data yang terlabel dengan menggunakan metode surface learning, yang mana kerja dari surface learning terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari metode ini mengelompokkan suatu data. Oke, citra digital, citra yang dapat diolah oleh komputer. Sebuah citra grayscale ukuran 150 x 50 pixel atau elemen terkecil dari sebuah citra. Ambil sebagian kotak kecil berukuran 9 x 9 pixel. Maka monitor akan menampilkan sebuah kotak kecil. Namun yang disimpan dalam memori komputer hanyalah angka-angka yang menunjukkan besar intensitas pada masing-masing pixel. Oke, di sini ada jenis-jenis citra digital. Yang pertama, citra biner, citra grayscale, dan citra warna. Citra biner banyak warnanya itu 2, yaitu hitam dan putih. Sedangkan citra grayscale yaitu tergantung pada jumlah bit yang disediakan di memori untuk menampung kebutuhan warna. Ini citra warna itu mewakili warna yang merupakan kombinasi dari 3 warna dasar RGB, yaitu red, green, blue, merah, hijau, dan biru. Warna dasar itu menggunakan penyimpanan 8 bit atau 1 byte, yang berarti setiap warna mempunyai gradasi sebanyak 255 warna. Oke, selanjutnya jeruk nipis. Jeruk nipis ialah
satu tanaman yang berasal dari famili Rutaceae dengan citrus dan juga memiliki tinggi sekitar 150-350 cm. Dan buat berkulit tipis serta bunga berwarna putih, memiliki kandungan garam 10% dan dapat tumbuh subur pada tanah yang kemiringannya sekitar 30 derajat. Nah, jeruk nipis juga dapat disimpan pada sebuah kamar selama 3 hingga sampai 5 hari, namun lebih baik. Jeruk nipis itu yang sudah dimatang memiliki kulit kekuningan dan daging buah yang hijau. Selanjutnya, Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretif yang dianggap mudah dipelajari serta berfokus pada keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode pemrograman. Python diklaim sebagai bahasa pemrograman yang memiliki pemrograman yang sangat jelas, lengkap, dan mudah untuk dipahami. Secara umum, terbentuk pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional, dan juga digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan berbagai keperluan sebagai platform sistem operasi. Baik, bab 3. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Baik. Yang pertama, tahapan penelitian. Yang pertama, mulai dulu, setelah itu studi literatur, pengambilan data, klasifikasi manual, rancang bangun alat, analisis sistem, dan penulisan laporan. Studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian, studi pustaka digunakan untuk mendapat informasi mengenai deteksi jenis dan tingkat kematangan jeruk nipis. Selanjutnya, pengambilan data. Data penelitian ini data yang diperlukan berupa foto permukaan jeruk nipis yang diambil di dalam kulkas pasca membeli di pasar, dengan mengambil berbagai macam sampel dari permukaan jeruk nipis dengan tingkat kematangannya yang berbeda dan pengambilan posisi permukaan buah yang berbeda. Sedangkan klasifikasi manual yaitu dilakukan secara manual dengan mengelompokkan citra berdasarkan deteksi jenis dan tingkat kematangan pada jeruk nipis. Pengelompokan citra dilakukan dengan mensortir citra, gambar, permukaan tingkat kematangan dengan menggunakan metode CNN. Hal ini dilakukan sebagai tolak ukur dalam proses perhitungan tingkat akurasi program melalui perbandingan klasifikasi manual. Sedangkan rancang bangun alat ialah untuk merancang alat yang akan dibuat, dan yang digunakan yaitu kamera dari alat yang digunakan meliputi kamera, laptop, atau komputer. Analisa sistem. Nah, analisa sistem ini perhitungan sistem yang telah dihasilkan oleh alat yang digunakan telah sesuai yang dengan diharapkan atau masih terdapat kesalahan dalam sistem perhitungan. Penulisan laporan. Langkah akhir dari proses ini adalah membuat laporan tugas akhir dengan berdasarkan pada hasil yang diperoleh pada langkah-langkah sebelumnya. Oke. Dan sekarang selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini memiliki beberapa tahap sebagai acuan yang telah dirancang sebelumnya.
disusun dengan tujuan agar hasil penelitian sesuai harapan. Apabila pelaksanaan penelitian menghadapi suatu kendala, maka kendala penelitian perlu diperiksa untuk mengetahui proses mana kira-kira yang bisa diperbaiki atau dikembangkan guna mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Pada tahap pertama, yaitu studi literatur, mempelajari topik penelitian dari berbagai referensi yang sesuai. Selanjutnya, pengambilan data diklasifikasi secara sebagai perbandingan klasifikasi yang dilakukan oleh program yang akan dibuat. Kemudian dirancang bangun alat, di mana alat tersebut harus sesuai dengan keinginan, yaitu dapat mengatasi tingkat kematangan dengan baik. Setelah itu, analisa sistem dan pembahasan. Terakhir, penulisan laporan sebagai komunikasi penelitian agar teliti lain dapat mempelajari dan memberikan saran kepada penulis. Nah, selanjutnya desain perancangan. Desain ini tahap awal dari perancangan perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem secara umum. Pada perancangan sistem mengimplementasi deep learning pada sistem deteksi jenis dan tingkat kematangan jeruk nipis. Data yang digunakan dalam penelitian kematangan jeruk nipis, di mana pengambilan kematangan jeruk nipis dengan dilakukan secara offline. Dari desain perancangan, yang pertama mulai, selanjutnya turun ke jeruk nipis. Nah, setelah jeruk nipis itu diproses dulu, ambil citra dengan deep learning CNN. Setelah semuanya sudah selesai, kita lalu ke hasil akurasi tingkat kematangan dari jeruk nipis tersebut. Selesai, saya undur diri. Minta maaf apabila ada kesalahan saat mempresentasikan judul proposal tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.